Selamat bertemu kembali dalam My Family Welado TV yang menghadirkan cerita seputar keluarga Welado di kota Samarinda dan info menarik lainnya dalam Segelas Info MVW TV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Sapo dan Sapiseng. Kembali kita bertemu dalam MFW TV. Kali ini kita akan melihat kebahagiaan pasangan dokter keluarga Welado yang baru dikaruniai seorang putra tepat di Hari Raya Idul Fitri, yakni pasangan suami istri Ablisar, cucu almarhum Haji Jeding, dan sang istri Nia. Di mana kedua pasangan ini, Dr. Isar dan Dr. Nia, menjalin hubungan sejak mereka sama-sama duduk di bangku kuliah di salah satu perguruan tinggi di kota Makassar, dan mereka pun menikah pada tahun 2021. Dan tepat di Hari Raya Idul Fitri yang juga merupakan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022, mereka dikaruniai seorang putra. Untuk mengetahui proses kelahiran adik bayi, yuk kita ke kota Parepare untuk berkunjung ke rumah Nia bersama kucing Sapo. Berikut ini. Alhamdulillah, kucing Sapo sudah sampai juga di kota Parepare. Mari kita masuk ke rumah kakak Nia untuk tanya-tanya mengenai adik bayi. Assalamualaikum. Ada orangnya ke ini? Di mana ke semua? Nah, itu ada kakak Nia sama kakak Isar. Ayo kita tanya-tanya mengenai proses kelahiran adik bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nia dan suami saya Isar. kami berdua akan menceritakan dan menjawab beberapa pertanyaan ya. Kan proses kelahirannya bagaimana? Proses kelahirannya si ini Muhammad Ashraf Ashraf. Mubarak ya. Jadi proses kelahirannya itu kan bertepatan pada tanggal 2 Mei 2022. Tanggal 2 Mei 2022 itu kan Idul Fitri. Ya. Ya. Terus kalian dengan Apa? hari Pendidikan Nasional. ya, Eh, kenapa bisa itu? Pas di hari itu. Jadi ceritanya gimana? Iya, padahal nggak sesar. Jadi kita ini, jadi Ashraf ini lahirnya lahir normal. Jadi suatu keberuntungan atau suatu rencana dari Tuhan ya. Dia lahir tanggal 2 Mei. Jadi waktu itu sudah ada nyeri-nyerinya tanggal 2 jam 2. Ya, satu. Tanggal 2 jam 2 malam. Oh iya. Itu udah nyeri banget. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit, ternyata belum ada Tanggal pembukaan. 2 lebarannya, tanggal 1. Tanggal 2 jam 2 subuh. Oh iya iya. Itu jam 2 subuh, saya langsung ke rumah sakit, ternyata belum ada pembukaan, padahal itu sudah nyeri banget. Habis itu disuruh pulang dulu, jadi kita pulang dulu. Kita tahu-tahunya jam 7 sakit banget, sakit mules banget. Tapi ternyata karena macet orang lebaran, semua jalan tuh ditutup. Jadi orang sudah sholat itu di mana-mana, jadi jalan ditutup. Jadi kita agak terlambat sampai ke rumah sakit, sekitar jam 8 kita sampai rumah sakit, dan itu sudah pembukaan 3 ya. Terus ditungguin kan untuk tahu cek pembukaannya kan setiap 4 jam. Jadi untuk tungguin lagi, kita nanti dicek lagi 4 jam. Kita totalnya sakit jam 10 malam sakit, jam 10 pagi sakit banget, dan dicek pembukaannya sudah pembukaan 7 dan di 10. Totalnya nggak lama setelah itu Jam 12. jam 12 dicek lagi sudah pembukaan 10. Ya, cek ketuban juga. Sudah pembukaan 10 tetapi masih di H2, masih agak di atas, belum di bawah. Habis itu pecah ketuban, jadi mulai dipimpin tuh jam 1 mulai terdengar suara azan zuhur. Ya. Dipimpin lahirnya, terus lahir di jam 2 siang, tepat jam 2 siang lahir. Jadi dia nggak sempat dapat ini zakat fitrah ya. Seandainya dia lahirnya jam 2 subuh, mungkin dia dapat zakat fitrah. Karena dia lahirnya jam 2 siang, udah selesai sholat idnya. Tapi pas tanggal 2 hari pendidikan, dia lahirnya jam 2 siang, tanggal 2 bulan Mei 2022, terus beratnya 3.200. Jadi semua ada Nah, ini duanya. semua. Semua ada duanya. Panjangnya yang tidak 2, 49 cm. Cuma ini agak susah lahirnya. Soalnya kepalanya besar, 33 cm kemarin. Jadi ya, Lingkar ya kepalanya. katanya orang sih kalau besar kepalanya nantinya pintar. Amin. Mudah. Oke, jadi udah kan, jadi itu suatu keberuntungan untuk kita karena
bertepatan, kita nggak rencanakan apapun, padahal dia HPL-nya, TPL-nya, tafsiran persalinan lahirnya itu tanggal 7 Mei. Gitu. Karena dia lahirnya tanggal 2 guys. Ya, agak maju. Biar maju ya. Jadi waktu itu dokter yang harusnya nanganin Ashraf nggak ada, soalnya mereka lagi pulang kampung untuk lebaran. Pas lebaran susah dokternya, terus orang yang di rumah sakit kurang, tapi alhamdulillah bisa nonton. Alhamdulillah. Pas lebaran. Iya. Ya, itu suatu keberuntungan ya. Ya. Kita dengar suaranya berkumandang itu Allahu Akbar kayak gitu, nah keren kan, terus dia lahir gitu. Proses kelahirannya lumayan lama juga. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah arti nama dari dedek bayi? Kenapa diberi nama Muhammad Ashraf Mubarak? Sapo pakai topi sama kacamata biar keren. Itu arti nama anak, arti namanya. Jadi namanya ini Muhammad Ashraf Mubarak. Kenapa ada Muhammadnya? Nah, Muhammad ini opsional. Muhammad Mubarak. Muhammad ini opsional. Muhammad itu karena Muhammad kan Nabi Muhammad SAW. Itu kan sama ya, bertepatan hari lahirnya hari Senin. Nabi Muhammad juga lahir hari Senin. Jadi ya saya kepikiran untuk ambil nama Nabi Muhammad SAW di namanya. Untuk karena Nabi Muhammad kan enak aja begitu. Lahir hari Senin terus ya Muhammad lah dari nama itu. Panutan kita semua. Terus yang kedua Ashraf. Itu dikasih sama neneknya, kakeknya. Ashraf itu dikasih sama kakeknya, yang dari mamanya mertua saya. Karena bapaknya mertua kemarin pas berapa minggu habis nikahan itu duluan berpulang ke Rahmatullah. Makanya kasih ini adik beliau. Nah, itu adiknya kasih nama Ashraf. Ashraf sendiri artinya mulia atau dimuliakan. Karena Nabi Muhammad mulia, Nabi Muhammad dimuliakan. Terus Mubarak, sebenarnya kepikiran juga antara fitrah atau Syawal karena bertepatan sama bulannya sama Idul Fitri. Tapi enggak tahu ya, sebelum lahir memang sudah kepikiran untuk kasih nama Mubarak karena memang sebelum lahir anaknya itu alhamdulillah ya tidak ada kesusahan. Jadi semua kayak ada rezekinya anaknya, berkahnya anaknya sendiri. Jadi sebelum lahir itu kalau mau dibikin ini ada saja jalannya, ada saja rezekinya. Jadi saya bilang kenapa tidak ambil nama berkah atau Mubarak? Artinya Mubarak kan yang diberkahi. Jadi arti namanya itu Muhammad yang dimuliakan dan yang diberkahi, kayak begitu. Suatu arti nama yang bagus. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa harapan dari orang tua terhadap Ashraf di masa depan? Selanjutnya pertanyaan berikutnya ya. Ya, kalau pertanyaan selanjutnya itu harapan orang tua kepada Ashraf sendiri apa? Ini nama panggilannya Ashraf, kita sudah putuskan Ashraf. Kalau Muhammad bisa juga, tapi kalau kami dari saya sama bapaknya sama mamanya putuskan panggil Ashraf karena enak aja dengan itu. Kalau anunya mah apa? Harapan orang tuanya dari mamanya dulu ya. Kalau dari saya, harapan saya untuk Ashraf, dia itu bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terus bisa jadi anak soleh, ya, terus berguna bagi nusa bangsa, terus nanti kedepannya dia jadi anak yang sukses, terus bahagia, selalu bahagia, tidak pernah susah, pokoknya bahagia sepanjang hidup. Amin. Kalau dari saya sendiri, ya harapan saya yang saya harapkan dari saya cita-citakan itu dia mampu untuk menjadi anak yang dewasa, yang mandiri,
yang mampu bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan. Terus untuk masalah cita-citanya ke depan atau apanya itu saya tidak menitik beratkan harus jadi apa. Yang jelas selama dia memutuskan dia mau jadi apa, dia harus betul-betul dengan proses yang dia inginkan, yang dia jalani, dan jangan mengeluh terhadap apa yang dia inginkan. Kalau misalnya dia mau jadi dokter, ya jangan mengeluh kalau menjadi dokter, jangan kayak bapaknya banyak mengeluhnya waktu masih kuliah. Tapi untuk anak saya ya terserah dia mau jadi apa, yang penting dia bisa bertanggung jawab sama apa yang dia mau dengan cita-citanya, dan jangan pernah mengeluh untuk menggapai itu cita-citanya. Kalau saya itu saja sih, selama anaknya mampu bertanggung jawab sama apa yang dilakukan dan bisa menjadi kedepannya dewasa yang hebat, yang baik, ya itu tergantung mampu bertanggung jawab sama apa yang dilakukan dan bisa menjadi kedepannya dewasa yang hebat, yang baik, ya itu tergantung dari anaknya sendiri, dan nanti bimbingan juga dari orang tua sama lingkungan di sekitarnya. Mungkin itu saja untuk saya. Mungkin ada tambahan. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan singkat ya, tapi jawabannya lumayan panjang. Jadi makasih untuk pertanyaannya, dan ya cukup sekian kayaknya ya. Ya Ashraf lagi tidur. Fokus sama. Ashrafnya lagi. Untuk semua keluarga dan sanak saudara, saya beserta keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, masih suasana Syawal ya. Lebaran. Dan mohon doanya untuk Ananda Ashraf atau Muhammad Ashraf Mubarak, semoga bisa menjadi pribadi yang baik, yang seperti yang orang tuanya dan semua keluarga inginkan. Akhir kata, kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski baby Ashraf sempat masuk rumah sakit karena harus difototerapi akibat bilirubin atau pigmen kuning yang tinggi pada bayi, namun alhamdulillah sudah kembali normal. Baby Ashraf sudah sembuh dan semoga sehat selalu ya baby Ashraf. Nah, tadi jalan-jalan kita bikin sapo ke kota Parepare ke rumah Bibi Ashraf. Dan sekarang kita kembali pulang ke kota Samarinda. Ayo kita sapo, kita balik pulang ke Samarinda. Tapi jangan lupa nah, subscribe, like, and comment. Jangan lupa lagi subscribe ya. Demikianlah AMFW TV kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, Sapo dan Sapiseng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kanal YouTube Me Family Welado TV yang akan menyajikan info menarik lainnya seputar keluarga Welado. Assalamualaikum.